Saya nama Ahmad Zainuddin, NIM 21122220 dari LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi, akan merekam video dalam rangka untuk melengkapi uji kinerja atau mungkin PPG batch 3 tahun 2022. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kembali kebersihan kelasnya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang. Bersih ya. Hari ini sudah tiket sesuai dengan jadwalnya ya. Alhamdulillah. Kemudian silakan bagi baju yang berkali dirapikan dulu. Sudah rapi semua. Ya, sudah tampak rapi, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Silakan persiapan juga. Semuanya siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Bapak akan absen dulu. Dan cerita Ramadhani. Alhamdulillah. Aprilita Nova hadir. Barat isi. Cici Dwi Purnama hadir. Alhamdulillah. Ada yang tahu kemana Barajin? Sakit. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh agar bisa lekas mengikuti belajar kita. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang strategi dakwah Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ilmu Faraid, yaitu ilmu mawaris, tentang tata cara pembagian waris. Ada nggak kaitannya dengan strategi dakwah di Nusantara dengan ilmu mawaris? Ada. Di antaranya adalah cabang ilmu yang diajarkan di dalam Islam adalah ilmu Faraid atau mawaris. Nanti itu akan diajarkan kepada umat Islam yang pada waktu itu baru mengenal Islam. Oke, sudah Bapak kirim di WA grup. Silahkan diselesaikan soal pretest. Ya, ada
5 soal, silahkan dikerjakan waktunya 5 menit saja. Selesai? Ya, apapun hasilnya. Sudah ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, alangkah baiknya kita baca tujuan indikator pencapaian kompetensi. Menata pertemuan dakwah berdasarkan syariat Islam dan memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Tujuan. Beserta diri setelah mengamati dan mengenal Islam, beliau belajaran menentukan sifat yang menjalankan tujuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar dan istiqomah. Jadi harus ada perubahannya, sikap dan perilaku itu yang mencerminkan perubahan setelah kita belajar. Kemudian bertambahnya ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai belajar, kita akan lihat video motivasi bagaimana perjuangan para ulama-ulama kita yang sudah berjuang menyebarkan Islam. Silahkan dicermati dan dijadikan sebagai motivasi. Papua, pulau berbentuk burung di timur Nusantara, menjadi istimewa karena Islam adalah agama samawi pertama yang menyentuh warga asli. Di pulau terluas di Indonesia ini, khususnya di daerah pesisir barat, menjadi daerah permukiman kaum muslim yang besar. Dan kaum Islam di wilayah paling timur Indonesia ini seakan tak pernah membahana. Bersama dan seakan tersembunyi seperti rimba di Papua yang belum terjamah. Kota tertua di Papua yang kini dikenal dengan Fak-Fak menjadi lokasi awal sentuhan Islam. Bahwa bagaimana Islam di Kabupaten Fak-Fak ini sebelum masuknya dibandingkan agama lain, Islam lebih duluan masuk di Fak-Fak. Dan itu dapat menunjukkan bahwa seluruh Papua itu jauh sebelum agama yang lain, Islam lebih duluan masuk di Kabupaten Fak-Fak. Apa yang bisa kita ambil dari pemaparan atau video yang sudah kita saksikan ini? Ada yang tahu? Oh, ada. Ternyata Islam itu masuk di Papua itu sebagai agama yang pertama sebelum agama-agama yang lain. Paham ya? Kemudian Papua itu tidak seperti apa yang kita gambarkan, orang yang primitif gitu kan? Ya kan? Ternyata ada satu daerah. Apa daerahnya? Fak-Fak itu mayoritas Muslim. Artinya Islam itu melalui para ulama, para pedagang itu sudah sampai ke daerah Papua. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang video yang sudah kita lihat dari motivasi itu. Ada yang mau tanya? Paham ya itu sebagai motivasi kita? Oke, silakan disiapkan buku tulisnya, buku cetaknya, kemudian HP-nya boleh. Nanti bisa kita cek dari materi itu. Nanti Bapak siapkan materinya, sudah Bapak siapkan dari internet. Nanti kalian bisa buka buku mata pelajaran, kemudian bisa lewat internet pakai HP. Boleh Pak, boleh. Pakai HP itu belajar boleh. Ya, tapi jangan ada yang mainan. Oke, sudah. Kita akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah
kita akan menyaksikan video tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Tolong kalian catat atau di resume bagian-bagian yang penting yang berkaitan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini juga sudah disiapkan dari internet. Baik, tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari negara. Padahal itu bersamaan di abad ke-7. Jadi awal masuk Islam, bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas kan, itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Maros 414 km dari kota Medan ya, di kota Maros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah masuk kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang, tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya itu dibekali. Bekali ini pada misi dakwah, yang dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya, sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Hati-hati, yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali, jamaknya aulia, jamaknya aulia. Bisa Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257, posisi sebelah kanan paling atas. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur. Ya, Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Sudah, kalian sudah resume semua apa yang sudah ditampilkan di depan. Sekarang kita akan berdiri dulu biar nggak oke. Yang kiri. Perhatikan. Jika bila kanan telinga kanan, maka yang diberikan adalah telinga kiri. Ini adalah konsentrasi. Angkat tangan kanan. Ayo, angkat tangan kiri. Silakan dibentuk kelompok. Nanti yang selanjutnya adalah kalian diskusikan sesuai dengan materi yang akan Bapak bagi. Nanti kelompok 1 yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Kelompok 2 adalah perkembangan Islam di Nusantara. Kelompok 3 peran dan tokoh dalam membangun Nusantara. Oke? Sudah? Ini sudah sepakat kelompoknya seperti ini? Kalau sudah, ini ada lembar kerjanya. Silakan nanti ditulis di sini hasil kelompoknya apa, nanti disampaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, teknisnya nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak bagikan tadi. Kemudian nanti kelompok yang lain bertanya atau menanggapi. Pokoknya bertanya dapat nilai, menjawab dapat nilai, salah tetap kasih nilai. Menjawab pertanyaan, jawabannya benar nilai 100. Bertanya, pertanyaannya sesuai dengan konteks materi nilai 100. Bertanya, kemudian tidak sesuai dengan konteks materi tetap dapat nilai. Menjawab itu tidak sesuai dengan konteks materi atau jawabannya kurang tepat tetap dapat nilai. Paham ya? Ya, diskusikan, dan ini ada video untuk bahan diskusi. Silakan disaksikan kembali. Nanti bisa lihat di, nggak bisa.
Masuknya Islam atau Indonesia pada itu ada di bentuk Nusantara atau ini. Yang kedua, Jawa, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Yang ketiga, Sulawesi, pada tanggal 20 materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Marilah kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalian untuk diskusi di dalam kelompoknya, bisa menambah materi dari buku mata pelajaran, dari internet. Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Terlalu lama? Ya, 7 menit. Ya, silakan diskusi. Setelah itu nanti kelompok yang sudah siap boleh maju lebih dulu. Nanti kelompok yang tidak maju harus memberikan tanggapannya. Paham ya? Kalau ada yang sudah siap boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil revisi. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara saat masa penjajahan. Peran umat Islam pada masa penjajahan pada tahun 1926. Bala tentara dengan bala tentara Jepang. Watarjola dan bala penteranya memperoleh kemenangan. Itulah adalah Sultan Agung Rekayasa Kiai Hasan dan Batu dari yang kami bacakan di sini ada pertanyaan. Satu, sebutkan namanya dari kelompok mana? Saya Zara Nurul Sofiana dari kelompok 1 menanyakan tadi kan ada yang kata-kata yang semuanya dari Islam. Tadi bacanya semuanya kumpul watan hingga lima. Ada yang ditanyakan lagi? Dihapus untuk kelompok Ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil perkembangan Islam di Nusantara. A. Burung Ibrahim Sunan Putra Sunan Ampel lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Kelompok 1 ingin menanyakan artinya Sunan siapakah yang berdakwah hingga ke Maluku atau Maluku? Ini adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian belajar kita hari ini materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, silakan ada yang mau menyimpulkan kelompok 1. Islam adalah agama pertama yang masuk jauh semua agama sebelumnya ke Nusantara, terutama di daerah Maluku. Ya, tuh salah satunya adalah Islam itu agama yang pertama masuk ke Nusantara, pertama di melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian dan pengobatan. iya kelompok 2 silakan. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan sebaliknya Presiden dan Sultan Wali Songo. Iya, Wali Songo itu menyebarkan Islam di Daerah Jawa. Pulau Jawa. Sudah kita simpulkan bahwa strategi dakwah Islam masuknya ke Indonesia atau Nusantara diantaranya melalui perdagangan, kemudian pendidikan, kemudian ada para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu disebut dengan Wali Songo. Kemudian ada tidak kaitannya dengan masalah kita hari ini? Tentu kaitannya adalah semua strategi dakwah yang sudah dilakukan oleh para ulama pada masa itu masih juga bisa kita gunakan dalam rangka untuk berdakwah. Contoh ayat Al-Quran yang berbicara tentang dakwah ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 100. Paham ya? Oke. Jadi apa korelasinya dengan sekarang? Yang pertama bahwa kita dalam menyampaikan dakwah Islam itu sesuai dengan pada masanya. Sekarang sudah masanya gadget, silahkan kalian berdakwah lewat media sosial. Isi media sosial itu jangan hanya curhatan permasalahan pribadi. Kemudian media sosial itu gunakanlah untuk menyebarkan kebaikan. Kan gitu ya? Paham semua? Oke, silahkan Bapak sudah kirim linknya di Google. Di grup WA kelas itu adalah post-test. Kerjakan waktunya 10 menit. Kemudian hasil free test itu sudah Bapak kirim. Silakan nanti dilihat. Ya, silakan dikerjakan post testnya. Dan sudah selesai semua ya. Nanti hasilnya akan Bapak kirim lewat grup kembali. Ya, post testnya, direkapannya, itu saja.
Apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar tentang strategi dakwah? Yang pertama bahwa adalah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu saja materi yang bisa kita pelajari hari ini. Tugasnya silahkan nanti akan Bapak kirimkan link LKPD. Itu nanti kalian pilih tugas masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nanti membuat makalah. Makalah itu nanti silahkan disiapkan presentasinya melalui PowerPoint. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan presentasikan kembali. Itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat hidayah dan mendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi sabil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.